Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak sekalian? Apa kabarnya? Sehat, Pak. Sarapan tadi pagi? Sarapan, Pak. Iya. Hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu tentang rantai makanan. Tapi sebelum ke sana, seperti biasa, kita mulai dengan doa. Ayo, Ketua pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita baca dalam mari kita berdoa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Ya udah, silakan dulu rapikan tempat duduknya. Lihat dulu bajunya rapi, agar kita lebih semangat belajar ya. Nah, sekarang marilah kita dengarkan dulu salah satu lagu wajib nasional ya. Tujuannya agar kita lebih mencintai tanah air kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya berdiri. Ikuti yang semangat ya. Silakan duduk. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang rantai makanan, Bapak tanya dulu mengenai pelajaran kita yang lewat. Apa pelajaran kita yang lewat? Ayo, siapa? Ya, Wahid. Cahaya. Boleh. Kalau pelajaran kita sebelum pelajaran hari ini, kemarin apa? Iya, bagus. Tentang bunyi. Ya, pintar. Ingat, kenapa kita bisa mendengar bunyi? Saya, Pak. Karena kita punya telinga, Pak. Karena kita punya Telinga. telinga kita itu untuk mendengar. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan bagian-bagian telinga? Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Iya, bagus, tepuk tangan. Sambil turunkan kakinya, Pak. Turunkan kakinya. Di sini pelajaran kita hari ini yaitu mengenai rantai makanan. Rantai makanan. Agar kita dapat bertahan hidup, apa yang dilakukan makhluk hidup?
Wahid. Makanan ini. Iya, betul sekali. Makan dan minum. Tepuk tangan. Kalau nggak makan, mana bisa kita hidup, ya? Nah, yang selanjutnya. Apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk lainnya? Tanpa makhluk hidup lainnya. Nah, kenapa? Karena salah satu makanan pokok kita berasal dari tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini sama seperti halnya kita ke sekolah ini punya tujuan. Apa tujuan kita? Hari ini materi kita tentang rantai makanan mempunyai tujuan. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, bisa dilihat di layar. Setelah pembelajaran selesai melalui tampilan video nantinya yang Bapak tampilkan, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan baik. Yang kedua, setelah pembelajaran selesai, melalui penugasan, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan baik. Yang ketiga, setelah pembelajaran selesai, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menganalisis hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar dengan baik. Bapak cek dulu kesiapannya ya, agar kita masuk materi dengan posisi semangat. Kita hilangkan dulu rasa kurang semangat. Ya, ini ajalah dulu. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Ikut ya. Semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri dalam gotong royong mandiri, kreatif dan bernalak kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri dalam gotong royong mandiri, kreatif Dan bernalak kritis. Iya. Semangat. Itu dong. Jangan lesu. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran kita. Simak dengan baik, pahami, amati. Habis ini nanti ada tugas ya. Tapi sebelum ke sana ada Bapak kasih kalian pertanyaan. Ya, silakan disimak. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Nah, sudah disimak? Sudah diamati? Sudah bisa menceritakan? Biasanya kita menonton film, setelah menonton film bisa bercerita.
Menontonkah kita tadi? Ya. Nah, ayo. Di sini melalui video tadi ada Bapak siapkan pertanyaan untuk kalian. Siapa yang punya sawah? Jika kalian ke sawah, tumbuhan apa saja yang bisa kita lihat di sana? Padi, rumput, kelapa, apa lagi? Dan banyak sekali ya, banyak lagi. Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang ketiga, nah kita tadi sudah menyimak video mengenai rantai makanan. Di situ kita lihat ada di sana proses saling makan memakan. Kan? Nah, di sini pertanyaan yang ketiga, jika sawah gagal panen atau petani belum turun ke sawah untuk menanam padi, bagaimanakah populasi si tikus? Bagaimana populasinya, Mak? Berkurang, teman. Iya. Populasinya akan semakin berkurang. Nah, inilah penjelasan dari video yang kita tonton tadi. Alur makan dan dimakan antara makhluk hidup bisa digambarkan dalam bentuk rantai makanan. Ya. Pada rantai makanan, alur dimulai dari peran yang disebut produsen. Yang pertama dimulai dari produsen. Melalui video tadi, siapakah produsennya? Produsen itu berasal dari tumbuhan. Alasannya karena produsen itu dapat memproses makanannya sendiri. Ingat, pelajaran kita kelas 4, tumbuhan dapat memproses makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Hewan dan manusia disebut sebagai konsumen setelah produsen. Pada rantai makanan tadi, setelah produsen adalah konsumen. Karena mereka mengkonsumsi makanan dari makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. Si konsumen ini biasanya mendapatkan energi dari si produsen. Ah, inilah dia. Kan? Bisa dilihat? Bisa ya? Si produsen dimakan oleh si konsumen tingkat 1. Artinya si konsumen tingkat 1 ini mendapatkan energi dari si produsen. Itulah kaitannya. Setelah itu konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Siapakah itu? Para ular. Artinya si konsumen tingkat 2 ini mendapatkan energi dari si konsumen tingkat 1. Nah, si ular, siapa yang memakannya? Bukan si ular yang memakan si elang. Ayo, baru begitu saja pertanyaannya udah bingung. Menurut gambar, siapakah yang memakan si ular? Si elang. Si elang ini termasuk ke konsumen tingkat 3. Artinya, si konsumen tingkat 3 ini mendapatkan energi dari si konsumen tingkat 3. Samalah kita kalau kita makan.
Yang kita makan nasi. Berarti kita memperoleh energi dari nasi. Kira-kira itulah penjelasan tentang materi kita. Ya, di sini setelah kita telah menyimak tadi materinya, ya, di sini ada Bapak buat pertanyaannya. Ya, sebelum kita ke tugas, Bapak ajukan dulu pertanyaan sama kalian. Ada satu di sini ya. Ya, melalui gambar yang tadi, kalau ular di sini mati, bagaimana kira-kira? Masih berlangsungkah proses rantai makanan? Hah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau salah satu di sini ada yang mati, bisa. Tikus memakan rumput. Tikus dimakan ular. Mati si ular. Terjadilah proses penguraian. Penguraian pada komposer. Hasilnya akan menjadi sumber energi bagi si rumput. Ya, begitulah seterusnya. Ada Bapak buat tugas. Ini tugas kelompok ya. Ya, masih ingatkah nama-nama kelompoknya setiap kita mengadakan tugas? Kelompok mangga, tunjuk tangan. Ya, bagus. Yang semangat dong inang duduknya. Yang semangat duduknya. Kelompok kelompok rambutan. Manggis. Durian. Kelompok apel. Di sini ada lembar tugas. Tadi kan kita sudah menyimak ya. Tapi sebelum Bapak ada arahan untuk dikerjakan, jangan dulu dikerjakan. Agar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut takut tak diputar, lungu lungu lung tak digulung, bulan melingkar pada bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bunga menjadi dua cepatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bunga menjadi enam. Dua kamera ceking, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bunga menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bunga menjadi delapan. Dua telinga kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, bunga menjadi 10. Siap berdoa. Iya. Silakan duduk kembali. Tugas yang Bapak bagikan per kelompok di sana, buat nama kelompok, terus anggota kelompok siapa-siapa orangnya, tulis namanya di situ, kemudian buat kelasnya. Petunjuknya ada di bawah kelas itu. Coba disimak semuanya, disimak. Ya, Bapak kasih waktunya 10 menit. Ya, silakan dikerjakan.
Kelompok mana yang bersedia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Tunjuk tangan. Ya, Anha, Wahid. Maju ke depan, empat, maju. Anggun, maju. Edistri, maju. Berempat. Yang lain menyimak. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Dari gambar tersebut, produsen adalah rumput yang dimakan oleh si konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Dan tikus dimakan oleh si konsumen tingkat 2, yaitu ular. Ular pun dimakan oleh si konsumen tingkat 3, yaitu adalah elang. Ketika elang mati, lalu bangkainya pun diuraikan oleh bakteri dan jamur. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada tanggapan? Ini sebagai masukan Epan. Nah, tadi kelompok Manggis yang terakhir, proses yang terakhir di sini, elang mati lalu diuraikan oleh bakteri dan jamur. Nah, alangkah lebih baiknya ini dijelaskan lagi setelah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Nah, akan menjadi sumber makanan bagi si produsen, yaitu tumbuhan, rumput. Nah, begitu ya. Tapi sudah bagus ya. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, dah, silakan duduk. Pada skema ini kita bisa melihat alur makan yang ada pada suatu ekosistem. Selain alur makan, rantai makanan juga menggambarkan terjadinya perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya saat dimakan. Paham ya? Ya. Kira-kira itu saja materi kita untuk hari ini. Di sini ada Bapak siapkan lembar refleksi untuk kita, ya. Gunanya untuk meningkatkan semangat kita untuk belajar di hari-hari berikutnya, ya. Silakan dibuat namanya, tulisannya di atas. Oh, nggak usah dibuat namanya, ya. Nggak usah dibuat nama, biar Bapak nggak tahu siapa orangnya. Nah, petunjuknya di situ ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran ini? Pertanyaan kedua, apakah kalian antusias mengikuti pelajaran? Antusias itu semangat ya. Nah, yang ketiga, apa kalian mempunyai pemahaman baru? Nah, sesuai pertanyaan itu, pilihlah salah satu jawaban pada emoji di samping. Di situ ada 4 emoji. Yang pertama senang, biasa saja, sedih, bingung. Ambil pulpenmu, checklist mana pilihan. Dah, waktunya 2 menit. Ya, kumpul ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pelajaran kita selanjutnya untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang transfer energi antar makhluk hidup.
transfer energi tentang antar makhluk hidup. Ya, ini nggak ada salahnya dipelajari kian di rumah, ya, lebih-lebih untuk menambah pengetahuannya, biar agar lebih mudah kita saat kita belajar ya. Nah, nggak bosan-bosannya Bapak mengingatkan untuk kita semua banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu. Jadi, marilah kita gemar membaca. Jangan lupa membaca di rumah. Tadi kita awali pelajaran kita dengan sebuah doa yang dibawakan oleh tadi ketua kelas. Maka ini juga kita akhiri dengan ucapan doa. Ya, silakan ketua. Baiklah Bapak sekalian, dengan berakhirnya tadi doa yang sama-sama kita bacakan dengan Al-Fatihah, maka berakhir pula lah pelajaran kita hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, yaitu Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.